Kemudian semuanya untuk memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Niko. Sepertinya bangku kelas sudah terisi semua. Ada yang tidak masuk? Tidak semua. Oke, kalian semangat nggak belajar hari ini? Semangat. Kalau semangat berarti siap nggak belajar hari ini? Siap. Oke, kalau misalkan kalian siap, Bapak tes. Bapak punya pretest. Ya, di sini ada scan barcode yang kalian harus scan dan kemudian kalian kerjakan soal dari pretest ini, dan kemudian untuk waktu pengerjaannya selama 10 menit. Oke, jadi mulai dari sana. Apakah sudah selesai? Waktu pengerjaannya tersisa 2 menit. Oke, waktu pengerjaan habis, silakan kalian simpan handphonenya kembali ke dalam tas. Ya, waktu habis silakan kalian simpan kembali. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ada sebuah gambar. Nah, ada yang tahu sudah berapa? Ya, sekarang tahu. Ini terlihat berbagai macam hewan, Pak. Gambar berbagai macam hewan. Oke, terima kasih. Kemudian yang lain, hewan apa aja yang ada pada gambar tersebut? Ya, silakan Kak. Itu ada singa, dari aku ada elang, ada ayam, kemudian ada kucing dan juga ada harimau. Oke, terima kasih Rahel. Dari yang disebutkan Rahel tadi, ada yang bisa menyebutkan yang lainnya? Ya, silakan Kak. Tambahan dari yang sudah dimuntahkan, di sini ada gambar hewan tikus, gajah, kuda, kambing, jerapah, kelinci, ikan, kakap, dan pisang, Pak. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Banyak sekali ya hewan yang ada pada gambar tersebut. Nah, karena terlalu banyak, Bapak ingin kalian mengelompokkannya berdasarkan jumlah kakinya. Ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan Bapak. Untuk yang pertama itu jumlah kaki yang 4, jumlah kaki 4. Yang pertama itu ada singa, terus ada kuda nil, kucing, harimau, terus kuda, keledai, jerapah, sapi, sama kambing. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kemudian selain dari jawaban dari Bapak, ada yang bisa menyebutkan jawaban yang lain? Ya, silakan kok. Ada yang kakinya 2, Pak. Ada lembu, burung elang, ayam, ada burung merah dan burung gajah. Oke, terima kasih Niko. Ada yang lain? Ya, silakan tadi. Ada yang nggak punya kaki, Pak. Yang punya kaki apa itu? Ular dan ikan. Ular dan ikan. Oke, nah tadi kalian sudah mengelompokkannya berdasarkan jumlah kakinya. Nah, dalam istilah ilmiah mengelompokkan itu apa? Ya, silakan. Klasifikasi, betul sekali Aman. Mengelompokkan itu adalah klasifikasi. Nah, dari jawaban kalian dan dari jawaban Amal tadi terakhir, ada yang tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi itu kita mau belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup.
Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengidentifikasi dan juga mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristiknya. Semoga kalian dalam mengikuti pembelajaran ini kalian mampu untuk mengidentifikasi dan juga mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristiknya dan juga mensyukuri keberagaman yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, awalan kita sebelum belajar, kalian duduk berdasarkan kelompok yang kita bagi kemarin. Silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah dibagi. Sudah dengan kelompoknya masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Nah, Bapak akan membagikan LKPD. Nah, nantinya masing-masing kelompok mendapatkan 1 LKPD. Nah, setelah dibagikan, kalian harus mencermati apa yang ditugaskan pada LKPD. Oke. 1, 2. Oke, silakan kalian baca apa tugas dari LKPD tersebut. Tugasnya adalah mengidentifikasi karakteristik Nah, jadi kalian akan mengidentifikasi dan juga mengobservasi karakteristik makhluk hidup berdasarkan karakteristiknya. Kemudian kalian kelompokkan dan observasi tersebut kita laksanakan di lingkungan sekitar, yaitu di luar kelas. Oke. Sekarang kita keluar kelas dengan tertib. Oke, yuk. Kalian melakukan observasi, di sini Bapak sudah buat tabel makhluk hidupnya, kemudian juga karakteristiknya seperti apa. Kita mulai berdiskusi dengan menampilkan hasil diskusi dari kalian. Silakan dimulai dari kelompok 2 untuk menuliskannya yang depan.
Ya, dari hasil tersebut nanti kita presentasikan apa yang kelompok kalian temukan. Dari sini Kak, dari sini Kak. Ya, teman-teman lihat di sebelah situ. Ya. Jadi kelompok 2 menemukan makhluk hidup 3 Pak. Jadi yang pertama kami menemukan katak dengan ciri-ciri kakinya itu ada 4, yaitu bisa hidup di air dan juga di darat. Kulitnya basah, kakinya berselaput, berbaut. Awal itu dia berubah pada dewasa nanti dari katak. Terus yang kedua kami menemukan kucing dengan ciri-cirinya dia berkaki 4, hidup di darat, makannya daging. Selanjutnya yang ketiga yaitu padal dengan ciri-ciri kakinya 4, memiliki musik, jalannya cepat dan juga berpeluh. Baik, terima kasih Kak dari kelompok 1. Silakan dulu. Beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya adalah kelompok 3. Nah, dari yang ditulis kelompok 1, apakah ada yang menemukan hewan yang berbeda? Kelompok 3? Ada Pak, ya silakan. Kalian tuliskan. Hewan apa yang berbeda? Silakan perwakilan. Silakan kelompok 3 presentasikan apa yang hasil temuan. Jadi kelompok 3 itu mendapatkan hewan yang dayang dan juga burung dengan karakteristik memiliki sayap dan kembang, kaki 2, kaki bersisik dan juga punya maju itu pada ayam. Kemudian pada burung itu bersayap, dapat terbang, kakinya 2 dan juga kakinya bersisik. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 2 berimbas kepada kelompok 2. Dari ini kelompok 1, apakah kalian menemukan hewan yang berbeda dari yang ditemukan oleh kelompok 2 dan juga kelompok 2 dan juga kelompok 3? Ya, silakan perwakilan. Silakan.
kasih pada nomor 1 berikutnya. Nah, tadi kan kalian sudah menyebutkan dan juga menuliskan di papan tulis terkait dengan hasil dari temuan kalian. Hewannya cenderung sama, tapi ada yang berbeda. Nah, yang pertama adalah ada kata. Di sini kita akan mengklasifikasikannya atau mengelompokkannya ke dalam 5 kelas vertebrata. Ada yang tahu 5 kelas vertebrata apa aja? Ya, silakan Kak. Ada amfibi, ada mamalia, ada reptil, ada amfes, dan ada pisces. Oke, ada 5 kelas dalam vertebrata, itu ada 5 kelas. Yang pertama, pisces. Dua, tiga, reptil. 4, amfes. 5, ya, kita akan mengelompokkannya dari hasil dari teman kalian ke 5 kelompok kelas dari vertebrata. Oke, dari pisces. Ciri pisces ini adalah dia alat pernapasannya masih sederhana. Ada yang tahu dari hasil teman kalian alat pernapasannya masih sederhana, itu contohnya apa? Tangan. Ya, sekarang apa? Berdasarkan makhluk yang tadi sudah dicari, itu ada ikan yang menggunakan pernapasannya menggunakan insang. Oke, ikan bernapasnya menggunakan insang. Kemudian dari hewan-hewan yang lain bernapasnya menggunakan apa? Contohnya kucing, langsung menggunakan paru-paru. Kemudian yang lain ada ya paru-paru. Berarti kurang lebih dari semua hewan yang ada di data itu yang paling sederhana pernapasannya itu menggunakan insang. Berarti ciri dari kelas vertebrata itu alat pernapasannya masih sederhana, yaitu berupa insang. Yang pertama pisces, berarti ikan termasuk kelompok A. Selanjutnya amfibi. Amfibi ini memiliki karakteristik hidup di 2 alam. Ada yang tahu dari hasil teman kalian tadi ada nggak hewan yang hidup di 2 alam? Ya, silakan siapa? Dari karakteristik yang kami amati tadi, contohnya di situ ada katak Pak. Soalnya di karakteristik katak itu dia hidup di air dan di darat, jadi 2 alam. Hidup di air dan juga hidup di hidup di darat. Nah, ciri khas yang lain itu kulitnya basah. Dia pernapasannya menggunakan paru-paru, tapi juga menggunakan bantuan kulit. Makanya kulitnya selalu basah. Jadi ciri khas dari amfibi itu dia hidup di 2 alam. Dia bisa hidup di air dan juga hidup di darat. Dari contoh yang kalian dari data yang kalian temukan, apakah selain katak, apakah ada yang mirip karakteristiknya dengan amfibi? Ya, berarti katak termasuk amfibi. Ya, selanjutnya kelas reptil. Reptil ini ciri khususnya dia memiliki sisik dan juga berjalan menggunakan perut. Dari data yang kalian temukan tadi, kira-kira apa yang mendekati ciri-ciri dari reptil? Yang bisa jawab? Ya, silakan, Afina. Baik Pak, dari pengamatan kami tadi, karakteristik yang mendekati ke arah reptil itu ada pada contoh hewannya yaitu ikan. Ada. Dia memiliki karakteristik seperti apa? Ciri-ciri seperti apa? Dia ini memiliki karakteristik sisik yang merupakan karakteristik utama pada reptil. Itu. Jadi sisik.
Kemudian jalannya cepat. Oke. Berarti dari selain kadal ada nggak hewan yang kalian temukan yang mendekati ciri-cirinya, mendekati ciri-ciri dari reptil? Ada. Berarti kadal masuk ke reptil. Contohnya adalah kadal. Selanjutnya adalah kelas Aves. Aves ini memiliki ciri-ciri dia memiliki bulu dan juga sistem integumen. Sistem integumen itu berupa bulu dan juga pada kakinya itu memiliki sisik atau laji. Itu karakteristik yang utama dari hewan Aves. Nah, dari data yang kalian temukan, kira-kira hewan apa yang mendekati ciri-ciri dari Aves? Silakan. Ya, silakan Rahel. Menjawab Pak, berdasarkan ciri-cirinya itu terdapat ayam, karena ayam sendiri dia memiliki taji di kakinya dan juga dia bersayap. Ya, sayap dan Punya taji. Oke, selain dari jawaban dari terima kasih Rahel jawabannya. Selain dari jawaban dari Rahel tadi, ada yang bisa menambahkan? Ya, silakan Kak. Selain ayam yang pada kelas Aves juga ada yang kami temukan tadi itu ada burung Pak, karena dia memiliki ciri sayap itu kakinya bersisik, dia bisa bersisik terbang tidur. Oke, baik, terima kasih Kak. Nah, berarti ayam dan burung kurang lebih memiliki persamaan dan juga ciri-cirinya itu mendekati ciri khusus dari kelas Aves. Berarti bisa kita simpulkan bahwa ayam dan burung termasuk kelas Aves. Selanjutnya kelas yang terakhir adalah kelas mamalia. Ciri-ciri dari kelas mamalia ini karakteristik utamanya yaitu dia sudah bernafas menggunakan paru-paru, kemudian dia memiliki kelenjar susu dan juga dia juga menyusui anaknya dan juga dia melahirkan. Nah, kira-kira dari data yang kalian temukan tadi, hewan apa yang mendekati ciri utama dari kelas mamalia? Ya, silakan Malinda. Jadi itu ada kucing Pak. Kucing. Dengan ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia hidup di darat dan memiliki kelenjar susu. Oke, hidup di darat kemudian memiliki kelenjar susu dan juga kucing melahirkan atau bertelur? Melahirkan. Dari data yang kalian temukan, kucing itu kira-kira termasuk kelas apa? Kelas mamalia. Berarti kucing termasuk kelas mamalia. Nah, dari hasil diskusi kita tadi, ada yang bisa menyimpulkan apa itu vertebrata dan ada berapa kelasnya? Silakan. Ya, silakan itu. Jadi kesimpulannya dari ini adalah manggil itu dapat diklasifikasikan berdasarkan ciri-cirinya dalam kelas vertebrata. Ada kelas Megatherium, amfibi, reptil, aves, dan juga mammalia. Baik, terima kasih Niko. Kesimpulan berarti kita bisa mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya, yaitu pada kelas vertebrata setiap kelas memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda-beda. Vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang, vertebra. Dia memiliki ciri khas tulang belakang, itu ciri khas utama yang ada pada hewan vertebrata. Jadi dari data yang kalian temukan tadi itu semua yang kalian temukan itu masuk ke kelas vertebrata karena dia memiliki ciri utama yaitu memiliki vertebra atau tulang belakang. Oke, dari penjelasan dari diskusi dan juga penjelasan Bapak tadi, apakah kalian paham dengan materi yang tadi kita pelajari? Ada yang ingin ditanyakan? Oke,
kalau misalkan cukup untuk penguatan, mungkin Bapak akan memberikan kalian tugas berupa penugasan melalui classroom, dan tugasnya itu adalah kalian mengidentifikasi dan juga mengobservasi tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kalian nanti di rumah. Oke, silakan kalian nanti buka classroomnya, kemudian kalian kerjakan tugasnya di sana sebagai penguatan. Oke. Oke, selanjutnya tadi kan kita udah tes sebagai awalan. Bapak ingin memberikan kalian post test untuk menguji seberapa paham kalian terkait dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Ya, di sini ada barcode, silakan kalian scan dan juga kalian kerjakan, waktunya selama 10 menit. Silakan. Oke, waktunya tersisa 2 menit lagi ya. Oke, waktunya habis. Silakan kalian taruh kembali HP kalian di dalam tas. Itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang telah Bapak berikan bermanfaat untuk kalian, dan juga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapat agar bermanfaat untuk orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita berdoa pada kelas akan berikut. Oke, sekian dari Bapak. Apabila Bapak terdapat